TV Al-Waha, Hits Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Bahril Ulum. Semoga Anda di sana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap membingkai kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul suci yang membawa risalah suci untuk kepentingan hidup kita agar bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Semoga kesucian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh zuriatnya sampai yaumil kiamah selalu terjaga. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, maka Allah lah yang akan menjaga kesucian zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Sahabat TV Al-Waha, kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dalam satu ceramahnya menyebutkan bahwa tentang masalah nasab Ba'alawi yang sedang diributkan, dalam tanda petik digugat, kesahihan klan Ba'alawi itu digugat oleh warga NU, walaupun belum 100% oleh warga NU karena sebagian masih ada yang menjadi muhibbin mereka. Tampaknya kalau saya boleh melihat ada kegamangan yang disampaikan dari beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kegamangan yang saya lihat itu diantaranya adalah beliau hanya mengatakan seperti ini. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak boleh. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, pasti tidak akan berubah. Orang ta'zim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai takwa, ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Mbah Yai mengatakan bahwa orang mulia itu bukan karena Habibnya atau karena apanya atau karena nasabnya sekalipun. Bagi beliau biasa-biasa saja, antara Habib bukan Habib. Ini artinya sebuah peringatan bagi para orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, kemudian merasa paling superior, merasa harus dihormati, menjadi kasta tertinggi dalam agama Islam, merasa bla 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 dan lain sebagainya. Karena beliau menyebut nggak masalah, yang meningkatkan, yang menentukan kadar tinggi atau tidaknya, mulia atau tidaknya seseorang itu adalah berdasarkan iman dan takwanya. Betul, ini sangat betul karena sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis Nabi. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari NASA, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak, terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus sebetulnya di Indonesia.
Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim enggak pokoknya Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan, wah sudah apapun akan diberikan. Sahabat TV Al-Waha, kali ini beliau Mbah Yai Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa seputar tentang tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah sesuatu yang baik. Ini ilmu baru yang harus kita sambut kehadirannya, karena ilmu itu selalu berkembang kapanpun dan dimanapun. Dimana sesuatu yang baru saat ini yang sedang mulai viral, yang sedang mulai memanas dengan adanya tesis Kiai Imad itu, menurut Mbah Kiai Miftahul Akhyar ini harus dibuka kerannya seluas mungkin, asalkan dengan syarat satu, tidak boleh saling mencaci, saling membenci. Dan saya rasa Kiai Haji Imaduddin melakukan tesisnya terhadap dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus terhadap klan Ba'alawi, ada beberapa sebab yang kemudian menggerakkan beliau melakukan penelitian lebih jauh lagi. Di antaranya adalah bahwa mereka para habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, cara-cara hidup beliau berseberangan dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan cara-cara dakwah mereka kaum Ba'alawi, para habaib yang mengaku di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah, itu bertolak belakang dengan cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyampaikan Islam itu dengan bil hikmah. Bil hikmah artinya dengan lemah lembut. Di dalam Al-Quran disebutkan, andai kata engkau tidak menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan bil hikmah, maka mereka akan lari darimu. Nah, para habaib yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, mereka lebih banyak ketika melakukan ceramah-ceramah di muka jamaah, mereka banyak mencaci, merendahkan umat Islam itu sendiri yang dari golongan bukan dari golongan mereka, bahkan mencaci maki kiai-kiai yang tidak sejalan, tidak sepemikiran dengan mereka, bahkan mencaci maki pemerintahan yang mereka sendiri ada di dalam negara tersebut. Ini sudah jelas memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang saling menghujat. Kalau kemudian orang-orang yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin ada yang melakukan caci maki, ada yang membuat bulian terhadap golongan klan Ba'alawi, itu bukan karena tanpa sebab. Sebabnya terjadi karena klan Ba'alawi sendiri pertama kali lebih dulu membuat ceramah-ceramah, memunculkan atau mengeluarkan cacian-cacian, bulian-bulian kepada mereka yang tidak sejalan dengan pikiran mereka. Bahkan mereka berpikir untuk mengganti ideologi negara ini dengan ceramah-ceramah yang menggebu-gebu, bahkan mengkapir-kapirkan yang lain. Maka itulah syarat itu, maka harus dimulai bukan dari orang-orang yang membuat atau mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu. Artinya kalau dalam bahasa Betawi atau bahasa orang Jawa, orang Indonesia pribumi khususnya, lu beli gue jual. Lu menghina kami, ya gantian lu menghina lu, kayak begitu kan. Jadi Mbah Yai, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah Yai, saya bukan sedang membantah apa yang panjenengan sampaikan, karena panjenengan adalah Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sedangkan saya warga biasa, warga NU bukan struktural, sekarang kultural saja, orang biasa, angon kambing juga biasa. Jadi bukan sedang mengkritik Rois Am PBNU, tapi saya hanya memandang atau menanggapi apa yang beliau sampaikan, apa yang panjenengan sampaikan Mbah Yai. Mohon maaf, saya bukan suul adab, tetapi siapapun boleh berbicara di sini. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi, karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan, sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan
Gus apa siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Sahabat TV Al-Waha, kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kali ini beliau bercerita bahwa seringkali beliau menjadi korban dawir dari para habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Nah, beliau marah-marah, seringkali memarahi orang-orang yang dawir ke kediaman beliau, mungkin karena memaksa atau karena apa, sehingga beliau harus marah kepada habib-habib yang datang atau dawir ke kediaman beliau itu. Nah, di sini jelas bahwa mereka lah atau kaum Ba'alawi sendirilah yang pertama kali memulai sikap arogansi terhadap warga pribumi, sehingga akhirnya Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar harus memarahi orang-orang tersebut. Nah, sahabat TV Al-Waha, ada hal yang kita perlu perhatikan, bahwa beliau juga masih tetap menyampaikan bahwa harus berakhlak. Kalau tidak berakhlak ketika dawir dalam bahasa mereka, sebenarnya kalau dalam bahasa Islam kan ya silaturahim lah. Silaturahim itu kan membuka pintu rezeki, memanjangkan usia. Tapi mereka mengistilahkan dengan dawir, tujuannya adalah meminta dan memaksa. Jadi Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar sendiri baru saja menceritakan dirinya seringkali menjadi korban dawir. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah duduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu. Nah, sahabat TV Al-Waha yang dirahmati Allah, disinilah yang saya anggap bahwa PBNU ada mulai perpecahan pendapat. Yang saya maksudkan perpecahan pendapat atau perbedaan pendapat di antara para pengurus PBNU itu sendiri. Di dalam tubuh PBNU saat ini ada yang mendukung tesis Kiai Imad, ada yang tetap mendukung para habaib, seperti Kiai Haji Fakhrul Razi yang belakangan banyak disebut mendukung kaum Ba'alawi, sehingga sampai terang-terangan akan memecat Kiai Haji Imaduddin dari PBNU. Nah, sahabat TV Al-Waha, kalau Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini memang bagi beliau sudahlah duduk bersama. Beliau kan sebagai ketua Rois Am PBNU, kenapa hanya ngomong? Seharusnya beliau sebagai Rois Am punya wewenang untuk mempersatukan dua kubu yang berbeda pendapat ini. Berilah keduanya kesempatan, atau berilah suatu forum untuk bertemu bahsul masail. Tapi kenapa sudah setahun lebih ini belum juga ada tanda-tanda bahwa PBNU itu akan segera menggelar bahsul masail? Apakah perlu adanya munaslub untuk memperbaiki ini semuanya, Mbah Yai? Mohon maaf, saya mungkin bertanya khusus kepada panjenengan Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Am PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Kalau memang menurut panjenengan itu duduk bersama, monggo berikan Kiai Haji Imaduddin itu satu forum khusus untuk membahas ini semuanya, dan hadirkan orang-orang kaum Ba'alawi yang mencaci maki orang-orang pribumi itu. Hadirkan semuanya, selesaikan masalah ini dengan segera, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak membuat perpecahan di kalangan umat. Apalagi kalau kita sekarang melihat di orang-orang yang mendukung kaum Ba'alawi, kami yang mendukung tesis Kiai Haji Imad, sudah dari Sabang sampai Merauke berusaha untuk membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Sementara mereka kaum Ba'alawi juga berusaha untuk membentuk suatu barisan pembela kaum Ba'alawi. Ini nanti akan berbahaya apabila dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.